Nah, oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang besaran pokok dan besaran turunan nih. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, bedanya apa sih? Nah, di video sebelumnya kan kita udah bahas nih kalau besaran itu adalah apa nih? Besaran tuh yang bisa diukur, sesuatu yang dapat diukur dan dia tuh punya nilai. Dia tuh punya nilai dan punya satuan. Nah, kemudian apa sih bedanya besaran pokok sama besaran turunan? Nah, kemarin kan udah dibahas juga nih. Kalau misalnya nih satu detik itu seberapa lama? Itu siapa yang nentuin sih? Dapat dari mana sih? Nah, itu kan udah dibahas sebelumnya kalau ini tuh ya hasil kesepakatan gitu. Satu detik tuh ya segitu lamanya. Atau misalnya gini nih, misalnya 1 meter. 1 meter tuh seberapa panjang sih? Nah, itu sama, itu hasil dari kesepakatan ahli-ahli di waktu-waktu yang lalu. Jadi gini contohnya 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam vakum selama 1/299,792,458 second. Nah, udah kayak nomor HP tuh. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi ya 1 meter itu ya hasil kesepakatan gitu, bukan dapat dari mana-mana, tapi emang oh ya udah kesepakatan gitu kan. Nah, kita lihat nih bedanya sama besaran turunan. Bedanya sama besaran turunan misalnya kayak apa ya, besaran turunan apa contohnya? Apa coba? Nah, contohnya nih besaran turunan tuh kecepatan ya. Kecepatan. Nah, kecepatan ini satuannya apa? Meter per second kan? Kecepatan kan dapat dari ini kan, dari delta S atau perpindahan dibagi delta T kan, atau waktu yang dibutuhkan untuk berpindah itu. Jadi kan misalnya kayak gini, misalnya ini 8 meter. Kita pergi dari titik A ini ke titik B yang jauhnya 8 meter selama 1 detik misalnya. Oh ya udah, berarti kita punya kecepatan 8 meter per 1 detik kan, berarti 8 meter per second. Nah gitu. Nah jadi kalau besaran turunan itu sebenarnya lebih ini ya, lebih mudah dijelasin secara intuitif sih. Jadi kecepatan 8 meter per second maksudnya apa sih? Oh ya, ini maksudnya kita berpindah ke satu posisi ke posisi lain yang perpindahannya itu 8 meter, dan kita berpindah 8 meter itu selama 1 detik gitu. Nah, itu kecepatan 8 meter per second. Beda misalnya kayak 8 meter itu apa sih? Oh ya, 8 meter gitu dari sini, dari A ke B gitu. Susah gitu kan, maksudnya 1 meter seberapa ini sih? Seberapa panjang sih? Oh ya, ya udah gitu, itu akan hasil perumusan ahli-ahli di waktu-waktu yang lalu ya. Nah, atau contoh lain deh, contoh lain besaran turunan yang lain selain kecepatan apa coba? Apa ya? Misalnya ini deh, gaya. Gaya itu apa nih? F kan, simbolnya F nih. Coba rumusnya apa gaya? Satunya kan Newton ya. Newton satunya nih. Rumus gaya apa? Rumus gaya kan massa dikali A gitu ya. Jadi massa satuannya apa nih, massa? Massa tuh satuannya kan ini kan kilogram dong, ya kan? Terus kalau A percepatan tuh apa? Percepatan kan perubahan kecepatan tiap satuan waktu ya. Jadi M per S, jadi kan M per S kuadrat kan. Nah, jadi gaya tuh kan berarti lihat aja dari satuannya, dia tuh ada kilogram, ada meter, ada second kan. Jadi dia tuh diturunin dari besaran pokok massa, panjang, sama waktu. Nah, sama kayak kecepatan kan satunya meter per second kan. Ya, jadi dia diturunin dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dilihat juga dari satuannya. Dan ya itu, jadi besaran-besaran turunan tuh sebenarnya bisa kita jabarin jadi kombinasi dari besaran-besaran pokok. Kayak misalnya Newton kan ya ini sebenarnya Newton tuh ya sama aja kayak kilogram meter per second kuadrat kan. Atau contoh yang lain misalnya kayak tekanan kan sebenarnya gaya persatuan luas ya. Nah, tekanan satuan SI-nya apa coba? Pascal kan.
Pascal nih kalau kalian pernah belajar waktu SMP, tekanan itu satuan IC-nya Pascal. Nah, sebenarnya kita curiga nih, P ini atau tekanan ini kan sebenarnya bukan besaran pokok nih. Dia tuh besaran turunan kan. Ya orang ada rumusnya kayak gini gitu kan. Terus ya jadi kan berarti kita harus curiga nih. Wah, jangan-jangan Pascal tuh sebenarnya suatu satuan yang sebenarnya mungkin kombinasi juga nih dari besaran-besaran pokok. Ya udah, ini kan gampang dong, kita lihat aja kan, F itu kan gaya kan. Gaya itu satunya Newton, dan ya kita udah lihat di sini kalau Newton itu sebenarnya adalah kombinasi dari besaran-besaran pokok kan. Jadi Newton itu sama aja kayak kilogram meter per second kuadrat kan. Nah, kemudian kalau kalau luas itu apa satunya luas? Luas kan ini kan, misalnya kayak luas persegi, panjangnya sekian, lebarnya sekian, luasnya ya panjang kali lebar dong. Jadi besaran panjang dikaliin besaran panjang. Jadi kan M kuadrat dong. Nah, jadi sebenarnya Pascal itu sama aja kayak kilogram per meter second kuadrat. Nah, jadi besaran turun tuh ya sebenarnya bisa dilihat juga sih. Dia tuh merupakan, jadi satuannya itu merupakan sebenarnya kombinasi dari besaran-besaran pokok ini. Nah, jadi ya istilahnya besaran turun tuh kayak anak-anaknya gitulah, anak-anaknya, dan ini nenek moyangnya gitu ya. Jadi besaran-besaran yang lain diturunin dari besaran-besaran pokok ini. Nah, itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Di video selanjutnya kita bakal bahas ini nih, analisis dimensi. Nah, di sini kita udah adalah pengenalan dikit lah tentang analisis dimensi. Ya, kayak kita lihat gaya itu satunya Newton, dan ternyata yang gaya itu rumusnya kan M kali A kan. Berarti kan M itu kilogram, A itu meter per second kuadrat. Berarti kan Newton itu sama kayak kilogram meter per second kuadrat. Nah, jadi ya itulah yang bakal dibahas di video selanjutnya tentang analisis dimensi. Yo.